yang bertumbuh. Kenapa saudara kata bertobatlah, saudara? Bertobatlah. Kenapa? Orang yang tidak mengakui bahwa dia Yesus adalah Tuhan Sang Juru Selamat, Allah yang menjadi manusia, yang adalah satu-satu jalan di surga, maka dia belum bertobat. Dia masih hidup di dalam dosa. Ini yang pentingnya, harus ada pencurahan Roh Kudus supaya insafkan dia bahwa kalau dia tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak akan masuk surga. Masih hidup di dalam dosa. Haleluya. Kita terus ada di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Saya dan saudara masih dalam seputar memperingati Hari Pentakosta yang bersejarah bagi seluruh dunia, bahwa dengan Pentakosta itulah pencurahan Roh Kudus secara dahsyat terjadi bagi dunia ini supaya dunia bisa diselamatkan. Itulah janji Kristus Tuhan digenapi pada hari Pentakosta bagi saya dan saudara, bagi dunia, supaya semua tahu bahwa hanya satu jalan kepada sang kekal surga Bapa itu, yaitu di dalam Kristus Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, haleluya, kami ada di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, momentum Pentakosta membuat satu sejarah baru, ya Allah, bahwa Engkau Tuhan mencurahkan Roh-Mu dengan tindak tak terbatas, membawa dunia ini untuk melihat kemuliaan Tuhan, supaya orang semua harus diselamatkan, yaitu percaya di dalam satu nama yang utuh, yang sempurna, yang kekal, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat dunia. Haleluya. Malam hari ini Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa sekiranya Tuhan pada hari Pentakosta 2000-an tahun yang lalu Engkau curahkan kuasa-Mu, maka kami juga percaya yang sama terjadi bagi kami. Haleluya. Menikmati kuasa hadirat Tuhan, hadirat Tuhan, Roh Kudus tercurah bagi kami. Haleluya, haleluya. Maka bagi Tuhan, setiap yang menonton Tuhan, dia di sana tapi dia tidak tenang. Dia di sana, dia juga merasakan urapan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, pakai hamba sebagai alat-Mu. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan di tempat ini lewat firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ini sembahyang doa kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Salam. Pemanis kincang ya. Itu spirit saudara Oikumene. Spirit Pentakosta. Kita masih hari suasana Pentakosta. Saudara kekasih Tuhan, saya juga malam hari ini berbicara tentang dahsyatnya pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Kenapa saya hari ini berbicara ini saudara? Karena kaitan juga dengan kita yang akan turun di Medan Laga, Medan Pelayanan. Ini kalau mau dibilang KKR perdana ya, persekutuan doa Immanuel yang keluar markas, keluar daerah. Saudara kekasih Tuhan, yang berikut adalah begini. Ini juga mungkin jawaban kepada orang yang tadi. Saya sore ini baru saya sempat buka di saya punya Facebook di Reel. Saya punya beberapa video, saya penggal-penggal, saya angkat muat di Reel. Dan itu lagi viral. Sudah ini mungkin kali kedua atau kali yang ketiga saudara, karena tembus 3.000 ke atas. Kemudian ada satu dari seberang, tetangga seberang, saya tidak tanggapi, tapi kemudian saya hapus saja karena komentarnya terlalu banyak. Persamaan juga dengan diambil di Matius 7 ayat 21, 22 dan 23, yang kemudian pernah diangkat oleh Ustadz Kainama, yang seolah-olah di situ menyatakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menyatakan bahwa dia Tuhan.
Jadi kalau orang Kristen, dia bilang pendeta, hamba Tuhan siapapun yang mengatakan bilang Yesus adalah Tuhan yang masuk neraka, orang Kristen semua masuk neraka. Saya tidak anggap saudara, karena saya lihat di situ tidak selevel. Saudara kekasih Tuhan, kiranya lewat hari Pentakosta ini satu jawaban juga kenapa harus pencurahan Roh Kudus itu, yang merupakan satu penggenapan apa yang dikatakan oleh Allah lewat Nabi Yoel, dan kemudian ditegaskan kembali oleh Dia Allah itu yang datang ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang kemudian 10 hari sebelum dia naik ke surga atau setelah dia naik ke surga, maka genaplah terjadi apa yang dijanjikan oleh Allah. Dan siapa yang utus akan Roh Kudus itu sendiri? Dia, Yesus sendiri yang utus. Janji Bapa, tetapi yang berhak mengutus adalah Yesus. Kok bisa? Karena dia adalah Tuhan. Dia Allah yang telah menjadi manusia. Haleluya. Saudara, kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-42. Kita baca sebagaimana biasa ya, mulai dari saya. Mulai ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami berbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamu janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara kekasih Tuhan, ini masih kait-mengait dengan pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Pentakosta perayaan tentang panen raya bangsa Israel. Tapi kemudian apa? Secara ini terbukti Allah membuat satu sejarah baru bagi dunia. Orang yang tadinya merayakan itu bentuknya untuk jasmani, kebutuhan untuk isi perut, untuk kemudian selesai. Tapi orang tidak pernah memikirkan bagaimana setelah itu saya makan kenyang, saya hidup, apakah kemudian apa yang bisa menjamin keselamatan di surga, atau keselamatan masuk surga, atau hidup kekal. Ini yang kemudian dunia tidak tahu. Makanya kemudian di sini Tuhan menyatakan di sini untuk supaya harus ditegaskan kembali. Maka kemudian yang kalau mau ikut salah satu video saya pernah angkat itu bahwa Tuhan membuat satu sejarah baru. Yang kenapa tadi saya kaitkan sejarah baru? Yang tadi Pentakosta adalah perayaan tentang makan minum atau perayaan hasil panen, tapi kemudian ini Pentakosta ini yang kemudian kita kenal sekarang adalah pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta itu, maka Tuhan membuat satu sejarah tentang keselamatan kekal. Tanpa ini tidak akan bisa. Dan yang berikut saudara kekasih Tuhan, ini yang kemudian saya bilang dahsyat. Yang kedua adalah begini, Tuhan menepati janji. Bayangkan pada zaman Nabi Yoel, kemudian Allah berjanji akan mencurahkan Roh pada hari-hari terakhir. Dengan luar biasanya, dan kemudian Petrus
menulis khotbah di sini pada ayat 14 dan seterusnya. Ini saudara tergenapi bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Manusia bisa berjanji, ya toh, saya cinta kamu, saya I love you. Tapi kemudian dia tidak bisa berubah. Saudara bisa toh? Minta maaf saudara, saya setelah berenung film ini saya begini. Hari-hari ini di Facebook mungkin saudara ikut juga bisa ya. Ini karena menjelang, minta maaf. Ada juga ada ibu yang dari kita yang untuk calon DPR. Banyak muncul saudara hari-hari ini. Entah dia orang Kristen, dia itu aktivis gereja, atau dia sama sekali bukan aktivis gereja. Saudara lihat, mulai hari ini orang mulai bagaimana mengikat janji dia. Dengan apa? Mencari konstituen. Mulai apa? Yang tidak selama ini saudara. Yang saya lucu begini. Orang yang tidak aktif pelayanan, orang yang Senin Kamis bergereja, orang yang anti apalagi persekutuan doa, kegiatan KKR dan KPI, dia rajin posting dia pun jati diri dengan nomor sekian, tapi di bawahnya ada tulis firman Tuhan. Haleluya. Ini sekarang apa maksud? Lu maksud apa? Takut siapa? Saudara, kekasih Tuhan, ini satu hal yang kemudian ini janji yang bohong saudara. Orang menjelang segala sesuatu untuk tujuan dia mulai dengan pakai ayat-ayat firman. Berbeda saudara dengan saudara yang aktif dalam pelayanan. Berbeda dengan saudara yang kemudian melayani Tuhan. Kemudian karena Tuhan izinkan saudara untuk masuk kepada rel atau ranah ini, maka di situ adalah anugerah berkat untuk saudara masuk. Tapi yang tadi saya bilang, orang janji, kemudian saudara kemudian begini. Pada satu ketika nanti, saya tidak mau ngomong jangan Tuhan, karena di politik. Dia dapat saudara. Tadi kan dia bilang awal-awal kan dia bilang begini. Wih, saya jadi orang, padahal orang bukan orang sabu. Tapi dia bilang begini. Wih, saya itu dia orang sabu tuh bahkan cukup luar biasa. Maka dia bilang begini, saya punya opa pun oyang, kemudian oyang pun ini lagi pun istri ini ada kawin dengan orang sabu. Terus apa kaitannya? Ini yang kemudian saudara untuk supaya apa? Dia membuat apalagi mulai bangun dengan janji. Nanti kalau saya sujadi nanti setelah ini ingat saudara. Banyak kemudian setelah disujadi apalagi dia punya kesempatan untuk beli mobil. Saudara lihat, apakah kemudian dia penuhi janji? Tidak. Yang tadi selama ini dia pilih nere-nere dulu untuk cari minta demi tujuan dia. Kemudian saudara pada saat dia sudah ada di full AC di dalam, pas lewat situ dia suruh dia istri bila perlu kasih naik kaca. Ketemu orang sabu yang sama, yang kemarin dia datang bilang masih saudara, supaya dia sampai di sana. Setelah dia jadi saudara, dia lupa itu semua, sengaja lupa, tutup kasih naik. Kan dia lihat ini orang sabu rambut keriti, orang awal rambut keriti apalagi begini. Ini tidak tergenapi. Berbeda dengan Yesus. Yesus Kristus sang manusia sejati. Dia tunjukkan apa yang dia janjikan. Di satu sisi dia adalah Allah yang hidup, memberikan janji ini. Dia bilang, tunggulah aku di Yerusalem. Tunggulah di Yerusalem sampai kuasa itu datang, yaitu Roh Kudus. Maka kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu bisa terus berapa? 1 ayat 8 ya. Itu sudah kemudian tergenapi janji. Berarti apa yang Tuhan Yesus omong, sampaikan, nyatakan, terbukti janji. Berbeda saudara yang tadi saya kasih contoh. Ini saudara kekasih Tuhan. Yang ini yang kemudian saya akan dahsyat oleh karena apa? Allah membuat sejarah yang pertama untuk keselamatan. Yang berikut adalah janjinya tidak teringkar, janjinya tergenapi. Ini saudara luar biasa dahsyat ya di sini Alkitab. Kalau kita baca dua pasal nanti baru kaitan firman yang tadi. Di sini saudara, tanda-tanda terjadinya pencurahan Roh Kudus. Saya baca di sini, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi
seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Saya mau tanya saudara, kira-kira seperti begini sudah pernah rasakan tidak? Pasti sudah. Kita penyempatan itu di saat saudara menyanyi pujian itu, kalau saudara merasakan. Yang satu kali saya begini, saya mau supaya kipas angin dilepas. Kalau tidak nanti kita tidak bisa, bingung akan bagaimana Roh Kudus bekerja. Kalau nanti ada kipas angin ini kan kita tidak bisa membedakan. Tapi saudara, ini saudara akan bisa rasakan begini. Ini sesuatu hal ciri-ciri yang kemudian akan terjadi bagaimana dia memanifestasi ataupun mencurahkan kuasanya dengan dahsyat. Yang berikut saudara di sini dia bilang begini, di mana mereka duduk dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ini sesuatu hal yang sangat dahsyat, saudara. Catatan di sini sesuatu hal peristiwa yang sangat unik dan luar biasa. Ini disaksikan oleh seluruh dunia waktu itu datang untuk merayakan Pentakosta di Yerusalem. Yang kebetulan para rasul ini menanti janji Yesus Kristus. Mereka sedang berkumpul di hari Pentakosta, maka sejarah tadi kemudian Tuhan genapi janjinya itu. Ini terjadi saudara, yang kemudian Alkitab mencatat bahwa yang luar biasa, Roh Kudus menggerakkan sesuatu hal yang luar biasa, yaitu bagaimana dia membuat orang berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Ini kemarin saya ikuti ada beberapa hal yang sangat keliru, saudara. Kita harus hati-hati di dalam bicara seperti ini, karena saudara ini begini. Benar ada seluruh bahasa di sini, tapi orang bilang begini. Bahasa kemudian bahasa ini, bahasa itu, sabu, roti, aro, semua itu kemudian orang saya akan ikut beberapa penggalan khotbah bahwa ini merupakan karunia Roh Kudus. Hati-hati saudara di sini. Nanti akhirnya orang percuma di sini tentang bahasa roh. Hati-hati. Padahal di sini sebenarnya betul bahasa roh. Fokuslah kepada orang Galilea. Ini Alkitab yang jelas di sini. Kita bicara pada sekitar seputar ini. Benar terjadi saudara yang bahasa roh itu. Nanti yang kemudian pada ayat yang berikut dulu baru dia dalam bentuk nubuatan. Kemudian ini dimengerti oleh orang-orang yang seluruh bangsa hadir, termasuk dari Asia itu. Saudara, saya sedikit gambaran ya. Karena saya ini adalah salah satu bagian mengalami bahasa roh. Mungkin ada 3 dalam diri saya, tapi saya tidak perlu untuk terlalu muncul. Saudara, orang mengalami ini, roh dia berbicara, tapi karena itu dia mengalami di mana inkarnasi atau kepenuhan Roh Kudus, roh dia berbicara. Ini terjadi saudara dalam bahasa yang berbeda yang sebenarnya dia sendiri tidak mengerti, tetapi hanya Allah yang tahu. Ini terjadi saudara. Kemudian orang yang tadi saya bilang ada sedikit yang keliruan di situ bahwa bilang ini contoh bahasa sapro itu tidak, bukan, bahasa itu semua sudah ada pada zaman kejadian itu yang waktu di Babel. Waktu Babel dikacau-balaukan mereka punya bahasa itu. Itu Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Karena tadi hanya bahasanya satu. Tujuannya ini mendirikan menara sampai kepada Tuhan untuk mencari nama. Tuhan turun dan dia bilang, mari kita turun kacaukan itu mereka punya bahasa. Terserat ke seluruh bumi semua. Itu bahasa itu sudah ada. Bahasa berbeda saudara dengan bahasa roh. Ini benar terjadi saudara. Yang kemudian ada bahasa Mesopotamia, bahasa Greka, bahasa Mesir, sampai dengan bahasa Asia. Ini orang bicara dalam bahasa gerakan, bahasa roh. Yang kemudian pada ayat berikut adalah dimengerti, dipahami oleh orang-orang yang hadir itu. Dalam bentuk dia sudah bentuk nubuatan. Yang kemudian ini dimengerti. Kalau bahasa roh, misalnya saya ucap bahasa roh di sini, saudara yang hadir di sini tidak akan bisa mengerti. Hati-hati saya sendiri tidak mengerti. Karena ini berbicara sebuah rahasia yang tahu hanya Allah kepada Allah. Memuji Allah. Ini bahasa roh terjadi, saudara. Bahasa roh terjadi pada waktu itu. Ini satu hal manifestasi Roh Kudus. Yang saudara kalau mau kita fokus di sini begini. Mereka ayat yang ke-7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kalau kita telusuri orang Galilea,
Orang Galilea ini Petrus dan lain sebagainya. Mereka pada waktu itu hanya tahu itu hanya mungkin 3 bahasa. Itu pun mungkin hanya beberapa yang bisa menjangkau itu. Ada bahasa Yunani karena dia itu semacam bahasa internasional waktu itu. Bahasa Ibrani, bahasa Aramai. Tetapi kalau bahasa-bahasa ini mereka tidak tahu, saudara. Ini yang kemudian kenapa apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa pada saat pencurahan Roh Kudus, maka orang percaya akan bisa berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Itulah bahasa roh. Yang pasti saudara, saya dulu merenungkan firman ini, saya bilang begini, pasti antara setelah itu Petrus dan Yakobus, Yohanes mereka bilang begini. Nah, saya bayangkan dengan Asia ya, karena Asia mungkin waktu itu yang mewakili orang Sabu di Asia. Mungkin waktu itu ada orang Sabu. Nanti orang mungkin, bisa saja waktu itu orang Sabu semua hadir. Kan Indonesia mereka tahun 1945 kok. Orang Sabu hadir, mungkin Rote juga ada di sana, orang Alor juga ada di sana. Yang ini di Asia ini. Kemudian mereka terheran-heran. Dia orang Galilea, tapi dia bisa bicara kok kita bahasa. Inilah satu gerakan yang luar biasa. Dahsyat luar biasa di sini, saudara. Yang tadi saya bilang begini, mungkin Petrus Yakobus Yohanes akan begini. Saya bertemukan dalam bentuk lucu. Mereka ini masih mungkin. Petrus, lu mau membahas apa? Tuh bisa dia bilang begini. Aduh, keinginan naik ketala kebote. Itu bahasa apa? Bahasa Inggris kan? Sabu. Saya nggak tahu kayak mungkin ya. Atau udah begini, terakhir dia keren begini. Mengarah Yesus. Mengarah Yesus apa? Dalam nama Yesus ya. Mengarah Yesus itu. Saya ingat ini mengarah Yesus kan begini. Pada saat waktu pelayanan dulu ada satu orang gila Malau, maaf ya, di Mantasi. Kami di Batu Bendera. Pendeta berdoa ke dia. Di dalam nama Yesus orang gila. Sibuk. Dia bilang begini, mengarah Yesus. Dalam nama Yesus, mengarah Yesus. Jadi saya berpikir itu dalam nama Yesus. Ini saudara, mungkin pada waktu itu bahasa ini muncul seperti itu. Petrus bilang begini, Petrus mungkin ngomong ini bahasa Sabu yang mungkin begitu ya tadi. Mengarah Yesus, aduh ini ketara kebote. Langsung Yakobus begini, lu ngomong apa? Ini kan bahasa yang Petrus orang Galilea tidak tahu. Yang penting dia mulut ngomong karena apa? Roh Kudus berbicara. Yang tadi dia tidak tahu, itu dia tahu. Itulah Roh Kudus hebat. Dahsyat. Terus kemudian datang lagi orang Alor begini, tarami itu tuminuku. Apa ini nanuku beka? Saya mungkin mengerti tidak? Dari segala yang berbeda-beda menjadi satu di dalam Tuhan. Itulah orang Alor yang tarami ini saya orang Alor asli. Saya yang di kota. Apa ini sini nanuku beka? Itu ngomong apa? Itu maksudnya begitu. Ini saudara mungkin ini akan kacau, mungkin setelah ngomong begitu akan pasti sih mungkin yang ngomong Yakobus mungkin. Petrus bilang begini, lo ngomong apa? Tadi dia sudah mengerti. Ini bahasa roh berbeda-beda saudara, tidak saling mengerti. Tetapi orang-orang yang dari bahasa ini yang hadir waktu itu, mereka tahu karena setelah itu mereka mengerti. Ternyata ini juga dalam bentuk satu nubuatan, memuji kebesaran Allah di sini. Haleluya. Ini yang kemudian saudara di sini orang tahu. Sehingga kadang-kadang orang tidak baca baik-baik, orang bilang mulai terjemahkan yang aneh-aneh. Tidak, ini terjadi bentuk bahasa roh di sana. Mungkin kalau saya minta maaf, Pak Pendeta ini saya juga mungkin ada berkat. Saya kalau omong 3 ini dalam bentuk mungkin saudara bisa tahu. Saya hanya omong begini, dia bisa dalam bentuk rada bahasa Korea, dalam bahasa Cina, dan juga rada bahasa Inggris. Yang saya ada pada saya. Tapi kalau saya omong pasti tidak akan mengerti. Karena ini bahasa Cina. Tapi pasti orang Cina nonton ini ataupun saya coba di lingkungan orang Cina, dia akan mengerti. Oh luar biasanya hebat, dia orang Alor. Tetapi dia bisa bahasa Cina, dia bisa itulah gerakan kuasa roh yang luar biasa. Pada saat saya dibentuk, saudara, di Kota Kupang, waktu itu saya ini paling benci orang persekutuan doa. Saya punya om pendeta salah satu adalah dari gereja karismatik di Sikumano Epura, pendeta Yakub Horbala. Itu saya punya om kandung. Saudara, saya bilang dia cakarele. Tapi karena kalau kita melewati ini, kita perempuan orang semua. Saya bilang ini om dia cakarele. Saya lempar begini dia. Tiba-tiba saya ditangkap Tuhan masuk persekutuan doa. Dan kemudian setelah saya masuk persekutuan doa,
setelah itu saya ada di persekutuan keluarga Heron semau semua, dan kami berdoa bergumul. Saudara, minta maaf ya, saya pernah bangkat sebelum ini. Tuhan, orang bilang kalau di kami ke gereja itu tidak ada Roh Kudus. Maka Tuhan, saya akan ambil keputusan, kalau tidak ada Roh Kudus, maka saya akan menyeberang. Saudara, kami berdoa seperti ini lebih banyak ini. Berdoa saya rajin melayani pimpin pemuda ke Pulau Semau, melayani di sana karena itu nenek moyang dari mama. Terus melayani saudara, dan satu ketika kami kumpul begini, seperti begini. Kami menyanyi, menyembah dengan menangisnya, memuji Allah. Apa yang terjadi? Tuhan tunjukkan tentang hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat itu. Tiba-tiba terjadi seperti yang sama, angin bertiup. Saya bukan mata sedikit bagaikan lidah-lidah api hingga termasuk kepada saya di sini. Berbahasa dalam bahasa yang berbeda-beda. Semua berdoa, semua berbahasa lidah, saudara. Saya berlutut di hadapan hadirat Allah, berbicara dalam bentuk 3 bahasa. Saya menangis, saudara. Saya bilang, Tuhan, kalau memang ini daripadamu, terus Tuhan, aku ada di hadiratku. Tapi saudara, beda yang tadi puluhan yang lain. Karena abang semua bilang begini, darah Yesus hancurkan. Ini Roh Kudus yang betul bekerja, saudara. Maksud saudara bilang, darah Yesus hancurkan. Tiba-tiba apa yang terjadi? No, semua saudara yang di sekeliling saya, bukan orang itu. Bahasa roh ini tiba-tiba berhenti di mereka. Saya sendiri satu orang waktu itu yang terus memuji Allah. Terus buat ini kok waktu sebegini. Kenapa saya ini sudah tidak bisa lakukan? Karena Tuhan ini, saudara. Pakai hikmat ini, saudara. Kalau ini datang daripada Tuhan, maka dia jadi. Tapi kalau daripada roh setan keluar, itu berbuah hati. Tapi kalau saudara hati terus apa sedikit hati kamu, jangan hati-hati, saudara. Tuhan sedang bekerja dengan caranya yang luar biasa. Ini yang kemudian terjadi juga pada zaman itu. Orang bilang dia orang mabuk. Kalau orang Galilea kau tahu kita membahas semua yang tadi seperti dari awal, dari saat, dari roti. Tapi itulah cara Tuhan bekerja secara luar biasa. Yang kemudian saudara saya masuk kepada yang tadi. Kemudian firman ini. Yang kemudian saudara, kunci di mana supaya pencurahan itu dahsyat seperti pada itu. Yang kemudian saudara, kemudian Petrus berani bangkit dan didampingi oleh 11 rasul waktu itu dan mulai dia berkhotbah. Dan saudara perhatikan baik-baik. Dia berkhotbah tentang kitab Yoel penggenapan itu, tetapi dia angkat di satu kunci di sini. Yang kemudian ini juga jawaban yang tadi sore yang tadi saya dapat itu. Saya baca di sini, saudara. Semua tentang nubuat yang akan terjadi, tentang taruna-taruna muda akan bernubuat, anak laki-laki perempuan, kemudian orang tua mendapat penglihatan dan lain sebagainya. Saya baca di ayat yang ke-21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Inilah yang kemudian ayat yang ke-22 Petrus menjawab di sini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Dia adalah Tuhan itu sendiri yang sekarang rohnya sedang bekerja. Dia menyatakan itu secara berani. Kata Tuhan itu yang diangkat di zaman Yoel, yang akan datang itu, dia adalah yang telah menjadi manusia, Yesus dari Nazaret. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Dan selanjutnya, kalau kita baca di sini dia katakan bahwa Yesus ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan peranan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Itu dan seterusnya, saudara-saudara. Ini menunjukkan bahwa apa, saudara? Tuhan tadi yang tadi dia menggenapi itu, dia tidak ikat janji dan dahsyat hal-hal terjadi pencurahan itu. Petrus bangkit dan menyatakan ini. Yang dimaksud dia adalah Yesus Tuhan yang sekarang ada, yang sedang berbicara, yang sedang menyatakan lewat rohnya ini. Jadi kalau yang kemudian yang saya kembali luruskan bahwa ada yang bilang begini, Roh Kudus
tercurah, betul, tercurah kepada seluruh manusia. Tetapi hati-hati di sini, berbeda. Dia sudah ada sebelum dunia ini diciptakan, sudah ada. Satu dengan Bapa, Allah. Tiga pribadi yang berbeda, tetapi satu Esa itu sendiri. Tetapi saudara, orang bisa mengalami pencurahan Roh Kudus atau dipenuhi dengan Roh Kudus kecuali ada saudara. Intinya di sini Petrus jawab di sini. Jadi seluruh, kembali yang tadi kita baca. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami berbuat, saudara-saudara? Ini jawaban. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Saudara kalau mau baca yang pasal 2 ayat yang sebelumnya, yang hadir di sana itu orang-orang saleh semua dari seluruh turunan-turunan Yahudi yang termasuk dari Asia ini. Itu orang-orang saleh yang berkumpul. Kenapa Petrus berkata bertobatlah, saudara? Bertobatlah. Kenapa? Orang yang tidak mengakui bahwa dia Yesus adalah Tuhan Sang Juru Selamat, Allah yang menjadi manusia, yang adalah satu-satunya jalan ke surga, maka dia belum bertobat. Dia masih hidup di dalam dosa. Ini yang pentingnya, harus ada pencurahan Roh Kudus supaya insafkan dia bahwa kalau dia tidak percaya Yesus sebagai Tuhan satu-satunya Juru Selamat, dia tidak akan masuk surga. Masih hidup di dalam dosa. Makanya saya sering katakan tuh, lu punya harta, lu punya mobil luar biasa, jabatan yang baik, amal bakti, semua tidak salah. Tetapi kalau tidak percaya bahwa dia adalah Yesus Tuhan Juru Selamat, ini yang masih dalam lingkaran dosa, belum bisa diselamatkan. Kecuali percaya dia dan ikut dia, firman-Nya, maka masuk surga. Coba saudara baca di tentang pekerjaan Roh Kudus di Yohanes pasal 16 ayat 8 dan sampai 10. Supaya kita kaitkan dengan tadi kata bertobat itu. Coba satu orang baca Yohanes 16 ayat 8 sampai 10. Yohanes 16 ayat 8 sampai 10. Dan kalau Ia datang, Ia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Haleluya, saudara. Ini yang saudara yang saya mulai yang tadi ayat 13. Dan kalau Ia datang, yaitu Roh Kudus, Roh Penghibur yang ditulis di dalam pasal 16 itu, Ia akan mengisahkan dunia akan dosa. Yang tadi saya sudah katakan, kenapa akan dosa? Jawab Yesus ini, akan dosa karena apa? Mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi kalau saudara masih hidup di dalam Kristus, saudara tidak mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara tidak percaya dia, melakukan firman-Nya, maka saudara masih dikatakan berdosa. Yang tadi saya bilang amal bakti soleh, apapun sudah sehat tidak. Tapi kalau belum percaya kepada dia Yesus, saudara masih dikategorikan harus bertobat. Ini yang betul. Tadi orang-orang saleh yang berkumpul di Yerusalem. Makanya saudara, orang mau dia mengalami pencurahan Roh Kudus, dia harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup di dalam kehidupan yang benar dengan Tuhan. Hidup di dalam melakukan firman Tuhan. Maka di situ pencurahan akan terjadi. Dia akan mengalami yang namanya kuasa Roh Kudus. Coba baca di dalam Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan mengikuti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Haleluya. Itu yang tadi kata bertobat itu bilang pada orang saleh. Betul kamu sudah saleh. Betul kamu sudah soleh. Tetapi kamu tidak mengakui dia sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Apa kenapa? Kamu salibkan dia. Kamu nista dia. Kamu anti kepada dia. Maka harus bertobat. Supaya apa? Kamu diselamatkan. Bertobat yaitu melakukan firman-Nya. Maka tadi ayat yang ke Yohanes 14 ayat 23, Yesus berkata, kami akan datang. Itu Roh Kudus akan datang. Tercurah bagi saya
saudara. Dia akan datang penuhi saya dan saudara. Kita masih ikut Yesus, masih ragu bimbang. Saudara kekasih Tuhan, ini kan di sini berbicara yang tadi, kita kembali kepada ayat yang berikut tadi yang tadi. Bertobat dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Saya tidak perlu omong mengenai baptisan, karena semua sudah mengalami. Kalian tadi ya, belum. Semua sudah mengalami saudara, tetapi yang di sini adalah masalah pertobatan. Kalau mau supaya diperlengkapi secara hebat dengan perlengkapan yang tadi, tanda-tanda yang diberikan oleh Nabi Yoel itu, karunia-karunia itu, maka harus yang tadi bertobat. Bertobat yang apa? Percaya kepada Yesus betul sudah. Lakukan dia punya firman. Kalau firman mau lakukan, maka Roh Kudus akan dicurahkan. Ikut semua, maka dia akan tercurah. Akan datang saudara. Akan tadi mengatakan bahwa apa? Orang tua akan mendapat mimpi. Ini kan satu karunia yang luar biasa. Kalau berbicara tentang mimpi, hari-hari ini kan banyak misalnya begini. Apalagi zaman sekarang di sini masih ada kupon putih tidak? Forecast masih ada kok? Saya tidak tahu ya. Saudara, ada satu kisah. Ini menyangkut mimpi. Orang mimpi itu mimpi bukan sembarang, saudara. Kalau karunia mimpi itu, mimpi itu benar-benar mimpi tentang hal-hal yang bersifat rohani tentang Tuhan. Orang pada zaman podcast, pada zaman zaman kupon putih, orang sekali berusaha yang tadinya biasa tidur agak lama, dia mau tidur di luar. Supaya apa? Jangan kamu beta, kita mau mimpi. Supaya apa? Dapat bisikan dari apa? Dari Pak Nenek. Ini bukan karunia, saudara, itu setan. Saudara, saya punya satu kisah. Saya masih tinggal di Jalan Merpati. Nanti yang nonton ini juga saudara-saudara kita pasti doa nonton. Saya tinggal di Jalan Merpati. Saudara pergi ke rumah di atas tuh, ada satu kolam di depan itu di atas, di Opa-Joko sana. Itu kolam pada saat itu masih ada air, tingginya sekitar 1 meter lebih. 2001 saya datang. Saudara, pada malam harinya saya mimpi begini. Saya sedang menolong seorang anak yang tenggelam di dalam kolam. Terus pagi-paginya saudara, saya waktu itu masih hujan yang sendiri ya, 2001. Saya pel di bagian teras. Saya dengar tiba-tiba air ini ada sementara air kayak orang tenggelam. Sudah berapa menit saudara yang lalu, tapi begitu menggeleparnya luar biasa. Saya teringat saudara, saya punya mimpi. Saya tengok belakang sementara pel ini, lihat ini adalah seorang anak yang berinisial L. Kalau L, saya ngomong L berarti sudah tahu ya. Ibu orang tua bapak tahu, berarti nonton pasti ini. L ini yang saudara yang biasa main di sini. Masih waktu itu masih balita. Tenggelam saudara. Saya belum kenal dia, siapa mereka. Saya lompat karena ini mimpi, saya langsung lompat yang celana pendek ini, lompat masuk di kolam. Angkat ini anak ini sudah dalam keadaan minum air banyak. Mata merah sudah napas begini, saya pegang ini anak, saya cari di orang tua. Saya tidak kenal di orang tua yang boleh nama itu Pak John Nekovi, saya tidak kenal. Saya pikir begini, mereka ada arsik sementara lingkar orang lain ini, ada nomor begini, ada lingkar-lingkar segala, cari begini. Saya pikir saya kok ini anak dalam keadaan begini. Ini anak tenggelam ini. Baru saya mulai kasih untuk tadi malam saya mimpi. Nah begini, pada mimpi ngomongin mimpi bilang apa? Mimpi bilang berarti kamu tulis. Berarti itu berapa? Berarti itu berinisial. Terus tadi apa? Itu berapa? A, B, C, D, E 5. Terus apa? Air. Ini ekor. Terus pas ngomong mulai ekor saya langsung ngomong. Saya tidak tahu itu saya belum kenal lagi. Saya bilang masuk buntut. Ini anak yang mau mati kok kemudian kait dengan ini mimpi ini dengan yang tadi. Ini sesuatu hal saudara, kemudian saya tidak tahu kemudian itu jalan, kemudian mereka berkabung ke sini. Ini saudara sesuatu hal, kemudian kadang-kadang ini orang hati-hati nih karunia mimpi. Yang kemudian adalah mimpi yang saya lihat, mimpi ini yang karunia mimpi banyak begini. Contoh, yang mungkin ada banyak pada soal, ada ngomongin anak cucu, ada menangis, mungkin lapar atau mungkin dia sakit, kok
urusan yang bisa dengan begini. Yang sampai urusan kasih nama di baik, nama-nama baik nenek punya sudah meninggal. Tadi malam bapak ada mimpi, bilang baik datang. Baik datang tuh bisa bilang ini ada purnawa sudah kasih nama baik. Jadi di kuburan kau sirna dulu di baik. Di sana di batu nisan atau tulis itu pakai itu baik nama di situ. Anak pasti dia. Tapi sebelum mereka jalan kebetulan dia anak dikasih makan. Ini anak sudah tenang. Pasang sana belum betul ya. Tadi malam mimpi baik kasih nama ini betul berarti ini. Tidak saudara, tidak ada kaitan di situ saudara. Ini mimpi yang benar-benar mimpi yang Tuhan berikan. Saya kasih contoh begini saudara. Saya sebelum aktif bergabung di Persekutuan Doa, karena saya dulu itu nakal juga, ikut duduk di gang-gang dekat. Sebelum saya bergabung di Persekutuan Doa, saya diberikan mimpi, ada 3 penglihatan mimpi. Di mimpi yang pertama saya masih ingat. Mimpi yang pertama adalah saya berjalan bertemu dengan Rasul Paulus. Saya tidak tahu, tapi suara itu bilang, ini adalah Rasul Paulus. Dikasih tahu ciri-cirinya dia. Tinggi, kemudian dia dalam keadaan buka baju. Di kesetujuan tadi daerah Israel sana. Itu saya masuk. Sebelum saya mau masuk, ambil keputusan itu Persekutuan Doa. Penglihatan yang di dalam mimpi itu saya bertemu dengan Rasul Paulus. Setelah penglihatan ini lewat, mimpi ini lewat, muncul mimpi yang kedua di masih dalam suasana yang sama. Kemudian saya bertemu dengan Nabi Elia yang terangkat dengan kereta ke surga dalam keadaan duduk. Nabi Elia terangkat dengan kereta emas ke surga, terangkat ke langit. Saya lambaikan tangan begini. Itu merinding saudara. Dan mimpi yang ketiga yang terakhir adalah saya berjumpa dengan dia sang juru selamat di Taman Getsemani. Dia sementara duduk dengan wibawanya di batu yang dia bergumul sampai tetesan darah, keringan yang berdarah. Dia duduk dengan pakaian yang berwibawa. Dia duduk di situ. Saya bagaikan, mau dibayangkan saudara, bagaikan seorang yang tidak ada nilai arti. Kecil saudara. Dia duduk di atas batu di Taman Getsemani. Tapi ada perkataan yang saya ingat sampai dari itu mimpi sampai dengan sekarang. Jangan takut, aku senantiasa menyertai kamu. Haleluya. Ini saudara, kalau dibilang karunia mimpi ini yang seperti ini saudara. Bukan yang tadi mimpi itu kupon putih, podcast, kayak tengah yang segala macam, TTV, itu rosetan saudara. Ini yang kemudian saudara. Pentingnya ini saudara. Kalau mau ini saudara, maka yang tadi kunci. Hidup dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Roh Kudus akan tercurah bagi saya dan saudara. Apalagi saudara-saudara, kita mau punya pelayanan, itu banyak kenyataan-kenyataan yang Tuhan sudah berikan bagi saya dan saudara. Maka di Sagu Rai Jua Tuhan akan memberikan pencurahan yang hebat dan luar biasa secara khusus di Rai Jua. Karena sudah ada penyataan di sana, Tuhan akan memenangkan jiwa-jiwa karena banyak orang di sana yang belum mengenal Kristus. Saya tidak tahu saudara, karena ini petunjuk. Maka akan terjadi pencurahan secara besar, dahsyat di puncak itu sendiri. Kuncinya adalah saya dan saudara sungguh-sungguh untuk hidup dan mau ambil keputusan. Jangan ragu-ragu saudara. Jangan orang yang main 2 kaki mau pergi sonde apa dan lain sebagainya. Ini kunci saudara. Itu kunci daripada yang dikatakan oleh ini Petrus. Bertobat supaya apa? Kamu diperlengkapi. Kamu sendiri akan melihat perkara-perkara besar itu. Akan terjadi banjir pertobatan pemulihan. Oh di sini saudara, nanti kita lihat bukti di sana. Karena bukan saya yang ngomong, ini firman dan ini yang dinyatakan oleh Tuhan akan terjadi di sini awal. Yang penting sungguh-sungguh, jangan main-main saudara. Siap dengan sungguh-sungguh. Saudara kekasih Tuhan yang berikut di sini, kunci adalah bahwa apa? Kita kemudian yang tadi kembali saudara, apa yang kemudian yang dibangun oleh para jemaat, para rasul pada waktu itu. Bayangkan saudara yang tadi saya bilang dahsyatnya pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta itu yang terakhir kalau kita baca di ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini dahsyat saudara pada hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus itu. Mendengarkan perkataan itu yang berkualitas, yang penuh kuasa itu. 3.000 orang ambil keputusan ikut Yesus dan bertobat. 3.000 orang terjadi. Ini mujizat saudara. KKR
Pair perdana yang Petrus berdiri menyaksikan merindingnya betapa pencurahan Roh Kudus bekerja secara luar biasa, saudara. Inilah saudara. Karena apa kalau kita membaca di sini? Ada persekutuan yang indah. Ada satu keseharian yang indah. Tidak saling sikut menyikut. Tidak saling klaim bahwa saya dari gereja A, saya dari gereja B, saya punya pendeta A, punya pendeta B, dan lain sebagainya. Tidak, Tuhan tidak mau itu. Pencurahan tidak akan kasih. Belajar daripada jemaat mula-mula para rasul. Mereka semua dengan prinsip hidup. Petrus itu kalau mau dibilang, saya ini kan batu karang, Tuhan bilang. Tapi tidak. Tunduk di dalam hadirat Allah, lakukan firman Allah, sehati sejiwa, memuji menyembah, melakukan firman. Apa yang terjadi? Tuhan datangkan 3.000 jiwa dalam setempo sekejap. Ini yang harus saudara. Ini yang saudara sama-sama kita belajar. Tunduk di dalam hadirat Allah. Tunduk di dalam mendengarkan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Iman dia kepada Yesus Juru Selamat. Hidup terus membenar diri. Hidup dalam persekutuan. Ini luar biasa, saudara. Jemaat mula-mula, saudara, kalau kita dapat yang dulu-dulu, saya masih ingat. Saya tidak tahu ini sudah modern ya. Orang tua dulu bersama itu ubi kayu ada datang di alam ya. Kau mulai bagi-bagi begini dan lain sebagainya. Untuk baku antar di babi gereja saling. Sekarang sudah dapat ya saudara, Mas Carson. Ini saudara, ini cara ini bisa untuk apa mengincu gereja Tuhan. Akhirnya orang kehilangan dari senjata dan Roh Kudus tidak akan tercurah di sini, saudara. Jangan mimpi untuk pencurahan seperti hari Pentekosta ini yang berarti. Kecuali sama kalau saudara nonton di kakek-kakek terbuka itu, mereka sudah bersatu betul, luar biasa. Turun mujizat terjadi. Tapi kalau kita masih terpenetrasi, tidak akan bisa, saudara. Mimpi saudara tidak akan bisa, kecuali kembali kepada firman bersatu padu. Terakhir saya punya satu ilustrasi contoh. Ini contoh kisah nyata. Kalau kami hidup di Kota Kupang tahun 2000 ke bawah, saya pernah omong tuh. Lu jalan dari Sikumana, tahu Sikumana ya? Sudah pernah ke Kupang kan? Sikumana atau di bandara, di bandara Penfu itu. Lu jalan tengah malam dan lurus malam, aman dan sentosa sampai di rumah. Misalnya Batu Kedera. Saya contoh di Batu Kedera ya. Dan saya lahir di Batu Kedera. Itu saudara, lu jalan kenapa? Lu jalan sepanjang jalan itu yang ketemu itu apa? Salam ini masih terus ketemu orang Alo, ke orang Cina, ke orang Sabu, ke orang Rote, ke segala macam. Setelah tahun 2000 saudara, ini yang parah, setan mulai buat. Apa yang saudara sekolah bilang Kota Kupang, Kota Kasih, kemudian kacau balau di sini. Yang terjadi apa? Alor mulai buat Kampar, Champions Alor mulai buat kayak di Batu Kedera sana apa? Kampar Gaza, Kampar Hebron. Alor mulai buat geng-geng di situ. Supaya tunjukkan itu hebat. Kemudian saudara dari Nekoten sampai ke bawah itu kan, Benino itu kan masih orang-orang pada banyak. Mereka juga tidak mau kalah dengan Kampar. Nama RRD. RRD itu apa? Republik Rakyat Denka. Roten sudah makara saudara. Oh, saya bilang kami sudah makara. Nun Hila, Nun Bandela sampai Namusain batas sebelum ke cabang yang satu ke rumah 7 dan satu ke. Saya sudah makara. RBS. RBS apa? Revolusi Bangsa Sabu. Ini menjadi musuh saudara. Musuh kapal RBS. RRD. Saudara saling bertikai, saudara. Mabuk-mabukan. Saya yang tadi sekolah dan saya punya teman SD yang kami satu sabu roti al sabu semau. Tiba-tiba saya pergi, tujuh saya, lu Kampar ya, mau lempar di batu. Aduh Tuhan, saya, lu bakal tidak bisa lu Kampar. Ini saudara hancur. Bagaimana bisa terjadi yang kasih penuh dengan kemuliaan Tuhan? Bagaimana bisa terjadi pencurahan Roh Kudus kalau masing-masing mengklaim diri hebat? Tidak bisa. Itu setan. Kuncinya apa? Bertobat. Lu mulai tunjuk berdiri terkampar hebat, lu menjago. Bertobat saudara. Kalau mau jadi supaya Roh Kudus tercurah dengan hebat dahsyat, bertobat bersatu padu. Jadi jangan lagi
Saudara, ya, saya omong supaya ini bagian firman. Saya tidak mau omong keluar pakai logika. Ini kenyataan, saudara. Yang kemudian, saudara, ini harus terjadi supaya apa? Terjadi suatu persekutuan yang indah dengan secara luar biasa. Maka di sinilah Tuhan melihat alangkah indahnya. Maka masuk berapa? 103 ya. Alangkah indahnya kalau semua hidup dengan rukun. Karena kesanalah Tuhan akan perintahkan mereka. Genaplah firman Tuhan Roh Kudus tercurah. Dia akan kasih kalau semua bersatu. Saya punya mimpi, saudara, terakhir. Sampai suatu saat kalau benar-benar saudara benar-benar seperti yang saya bilang, satu ketika kalau kita semua di Pendeta Isa, kita semua bertemu sama kita mengalami yang sama. Yang saya pernah alami, saya tidak tahu Pendeta Isa dan Pak sudah mengalami. Sementara dalam berdoa begini, kita sangat tidak boleh ada karena nanti sama Bapak kita tahu bedakan ini kuasa roh atau tidak. Hembusan itu berbeda dengan kipas angin ini. Roh Kudus akan bekerja secara luar biasa. Bahkan saudara menyaksikan lidah-lidah ini. Saya menjadi omong ini bukan dusta, saya punya omong. Kenyataan karena saya mengalami semua seperti ini sekarang. Ini saudara yang kemudian terjadi, saudara. Kuncinya tadi kembali kepada Petrus punya omong dengan luar biasa. Bertobat, beri dirimu dibaptis. Kalau belum dibaptis, baptis. Supaya apa? Karunia Roh Kudus itu dikasih. Kalau sudah dibaptis, berarti lu mulai bertobat. Kenapa? Ikut Tuhan yang sepotong-sepotong. Setelah ikut persekutuan doa dapat berkat, sekarang lu penjawaban, mulai lari ke setengah persekutuan doa. Ini saya lihat kenyataan banyak, saudara. Dan sekiranya mereka dengar ini. Sudah sukses di sana mulai pukul dada. Lupa, saudara, dari mana asalmu? Saya bukan yang tidak bisa, yang bilang bodoh-bodoh, ini yang membuat saudara sesuatu hal untuk mereka. Makanya saudara, saya kalau di mana-mana, kalau orang bicara mulai mau cari kelemahan persekutuan doa di pertemuan apa hebat ini, saya maju ke depan untuk menyatakan ini. Bukan menunjukkan saya hebat, tidak, saudara. Karena wadah ini Tuhan pakai. Ini wadah dulu baru kita bentuk itu gereja-gereja ini. Dari perkumpulan ini dulu baru ada persekutuan yang besar. Dari semua wadah ini baru Petrus itu bisa berkembang secara luar biasa. Makanya belajar daripada mereka yang mula-mula, dari yang kecil-kecil seperti ini. 3.000 Tuhan berikan. Maka Alkitab mencatat bahwa Tuhan tambahkan setiap hari sampai tahun. Kalau bukan mereka, hari Pentakosta terjurah terus jangan. Saya dan saudara tidak akan sampai seperti begini, tidak ada. Tapi mereka berestafet. Makanya jangan anggap remeh. Israel itu penerima janji, jadi jangan anggap remeh dia, saudara. Saudara mau percaya atau tidak sekarang ini kan? Sementara orang mulai bingung toh, mulai muncul tanda-tanda ini. Tapi saya punya khotbah, silakan akan ikuti. Nanti ke depan, saudara, kita akan lihat sampai dengan pemilihan yang ketiga, presiden. Tuhan akan membuktikan ini firman. Siapa yang menolak ini firman, termasuk umat perjanjian ini, dia akan kena. Dia akan mendapatkan jalan, dan ini tanda-tanda sedang terjadi. Saudara silakan melihat. Saya tidak masuk dalam ranah politik, tapi saya mau melihat ini karena Tuhan sementara membuktikan. Supaya jangan orang Kristen ikut terlibat di dalamnya. Bukan berarti saya pro, bukan saudara. Saya pro kebenaran firman Allah. Yang saya mau bicara adalah firman Allah. Ini mereka Petrus ini yang buta huruf, yang orang bilang buta. Ini orang-orang dari sana. Tidak dijanji. Jangan main-main. Jadi kalau lu tantang mereka yang turunan ini, maka firman itu akan tergenapi. Ini sementara terjadi. Saudara percaya tidak, saya tanda saya punya ngomong. Saudara akan hebat. Mungkin akan saudara punya pilihan itu akan mungkin saudara kecewa. Karena apa? Dia telah mengecewakan Tuhan. Dia telah tertinggi yang lebih tertinggi adalah firman Allah. Tidak ada hukum dunia yang lebih tinggi dari firman Allah. Selesai sudah. Saya tidak mau banyak saudara nanti masuk kepada anak politik itu kurang bagus. Baik saudara, kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Yang sedang kita bangun adalah roh persekutuan yang kita kenal dengan roh oikumene itu sendiri. Itu tidak persekutuan yang Tuhan mau. Di mana ada oikumene, di mana ada persekutuan tanpa memandang dari gereja mana, dari persekutuan doa mana, dari suku bangsa mana, dari ras golongan mana. Tapi saya berdiri atas firman Allah. Saya cinta Yesus selamanya. Maka di sini Tuhan mencurahkan roh. Pentakosta itu akan terjadi bagi saya dan saudara. Haleluya. Kuncinya adalah yang tadi kita bertobat. Kalau kita belum percaya kepada Tuhan yang sungguh-sungguh, masih ragu dan bimbang, ambil keputusan.
untuk saya mau ikut Tuhan selamanya. Ikut firman-Nya, lakukan firman-Nya, percaya terus kepada Dia, dan hidup di dalam kekudusan, hidup untuk bersaksi. Maka itu bentuk dari saya ambil keputusan untuk bertobat. Saudara kekasih Tuhan, kunci adalah yang tadi saya dan saudara hidup di dalam sehati. Tekun terus menantikan apa yang Tuhan janji, karena kita sampai menerima janji. Haleluya. Persekutuan itu penting, kesatuan itu penting. Gereja-gereja harus yang bersatu. Boleh masing-masing itu biasa, berbeda dalam hal cara, metode dalam bergereja, tetapi tidak boleh menjadi satu hal yang menimbulkan perpecahan, yang menimbulkan seolah-olah saya berdiri sendiri. Tidak bisa, tidak bisa terjadi yang namanya pencurahan Roh Kudus dengan dahsyat. Tidak akan bisa, kecuali bertobat, bersatu padu, bergandengan tangan, melayani Tuhan, dan oikumene. Maka Tuhan menyatakan kuasanya dengan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Dan saya dan saudara yang telah mengambil satu keputusan untuk melayani Tuhan, belajar daripada kisah hari pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta yang dahsyat dan luar biasa. Mereka orang-orang para rasul yang hidup percaya kepada janji Tuhan, tunduk di dalam hadirat Tuhan, menanti apa yang Tuhan katakan, percaya dan terus hidup dalam melakukan firman Allah, dan terus bersaksi, bersekutu bersama. Itu bagian daripada kunci mereka menikmati lawatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan mau buat hal-hal besar ajaib bagi saya dan saudara melayani, tapi kita harus melihat dasar firman ini. Kita harus melihat bagian ini, karena Tuhan akan mencurahkannya dengan tidak terbatas kuasa itu. Dia mencurahkannya dan tidak menahan-nahan. Karunia-karunia Tuhan akan dipuji bagi saya dan saudara. Haleluya. Mari saudara, kita punya beban pergumulan untuk pelayanan yang besar di Pulau Sabu, Seba, Raijua. Satu KKR, safari KKR, yang tentunya satu pergumulan yang tidak main-main. Tetapi saudara, dari persiapan pergumulan kita yang sungguh-sungguh, dari satu kesatuan yang sungguh-sungguh, dari satu hal hidup yang menyandarkan Tuhan, tunduk pada Tuhan, melakukan firman Allah, dan percaya dengan sungguh-sungguh, kita akan melihat di mana, menyaksikan Tuhan buat lawatan yang besar, yang ajaib, yang heran, dan luar biasa bagi Pulau Sabu, Seba, Raijua. Haleluya. Dan Tuhan akan buat pencurahan yang dahsyat dan sangat luar biasa. Haleluya. Saya dan saudara terus ada masing-masing punya beban pergumulan hidup. Tapi tak kala saya dan saudara ambil keputusan seperti firman Tuhan, maka Tuhan berkata, setiap orang yang mengasihi aku dan Bapakku dan melakukan firman-Ku, firman yang Bapakku berikan, maka kami akan datang kepadanya, yaitu Roh Kudus akan ada di setiap pergumulan hidupmu. Bagi saya dan saudara, apapun yang menjadi beban, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Tuhan saja berani buat yang besar di hari Pentakosta. Hari ini juga Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Dia mencurahkan roh itu yang besar, sumber itu kepada saya dan saudara. Apa yang menjadi pergumulan, beban hidupmu, apa yang menjadi cita-citamu, pribadi, keluarga, rumah tangga, percaya bahwa keputusanmu ikut Tuhan, itu keputusan selamanya. Maka Tuhan pasti menggenapi setiap janji-janjinya bagi saya dan saudara. Dan dia akan menyatakan itu. Dan firman Allah ya dan amin, dan dia akan terus menyatakan itu. Haleluya.